Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Biasa keempat, 31 Januari 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Rian Valentinus Sirupang
CICM dari Makassar. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah perutusan ke tempat asal atau ke dalam keluarga kita masing-masing. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan, setelah Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan, Ia menyuruh orang itu untuk kembali kepada keluarga dan orang sekitarnya untuk menyampaikan bagaimana Allah telah berbelas kasih kepadanya. Orang itu sendiri sebenarnya ingin mengikuti Yesus pada saat itu juga, tapi Yesus menyuruhnya kembali dan menjadi pewarta untuk daerah sekitarnya atau dalam keluarganya sendiri. Ini dapat menjadi contoh bagi kita. Kita sering mendengar bagaimana kita diutus ke tempat-tempat yang jauh untuk menjadi pewarta. Tetapi kita juga perlu menjadi pewarta di daerah sekitar kita, di lingkungan kita masing-masing. Tidak perlu berpikir untuk jauh mewartakan, karena kadangkala Tuhan sendiri belum dikenal dalam keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada. Kita diajak untuk memberitakan apa yang telah kita alami, mujizat atau kebaikan Tuhan yang kita rasakan sendiri kepada orang sekitar kita, supaya mereka juga dapat melihat, mengenal, dan menerima Tuhan itu sendiri sebagai Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat berbuat apapun dan dapat membebaskan kita dari segala ketidakbaikan, dari segala dosa yang kita miliki. Contoh singkat dari kisah Injil ini dapat kita gunakan sebagai pedoman harian kita dalam hal-hal sederhana dalam keluarga kita, bagaimana kita menampakkan ciri kita sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah dalam tindakan dan perbuatan kita, supaya orang-orang sekitar juga dapat merasakan dan melihat sendiri bahwa benar Allah itu baik, Allah itu ada bersama kita, dan Dia telah berbuat sesuatu untuk kita. Marilah kita menjalankan hal-hal sederhana ini, supaya kerajaan Allah itu semakin menjadi nyata, dan kebaikan-kebaikan itu yang Yesus sampaikan dalam misinya tersebar di antara kita. Semoga demikian. Amin.